Bab 36-40. Bab 36, keinginan untuk mengontrol artis. Meskipun saya memulai debutnya di Prancis, pada hari-hari ketika saya tampil di landasan, saya mengenal banyak supermodel Eropa dan Amerika, Heidi, Wengna, dan lainnya. Editor Royal Amerika majalah juga menjadi mentor saya selama setengah bulan. Namun, mereka mungkin tidak mengingat saya sekarang. Saat itu tidak ada yang tahu nama Tionghoa saya, mereka mengenal saya sebagai Kira, Tang Ning menjelaskan dengan tenang. Mendengar Tang Ning menyebutkan nama-nama tokoh Eropa dan Amerika yang terkenal, Long Jie dan Lin Wei mengedipkan mata karena terkejut. Aku tahu Han Ruoxue ingin menyingkirkanku begitu aku tidak berguna dan menggunakanku untuk meningkatkan Mo Yurou. Apalagi sekarang aku di AS, dia pikir aku tidak punya peluang. Tak tahu malu. Long Jie mendengus. Saya juga akrab dengan editor American Royal Magazine. Apakah Anda ingin bertemu dengan mentor Anda? Mo Ting, yang diam beberapa saat, tiba-tiba bertanya. Mo Ting, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak ingin kamu membantuku. Perlakukan saja itu sebagai kumpul-kumpul pribadi. Mo Ting tersenyum sementara satu sisi wajahnya yang sempurna bersinar menawan di bawah matahari. Oke, Tang Ning mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan pernah menyangka, pertemuan pribadi ini akan menjadi faktor penentu dalam pertarungan antara dia dan Mo Yurou. Mo Ting memiliki manornya sendiri di AS, jadi tidak perlu menginap di hotel. Kamar-kamar murni bergaya Amerika itu hangat dan nyaman, lebih nyaman daripada suite hotel manapun. Karena letaknya agak jauh dari markas rahasia, Mo Ting telah menginstruksikan Lu Ce untuk mengetahui jadwal rahasia. Lu Ce sangat siap, dia bahkan tahu jam berapa mereka akan makan malam. Tang Ning menganggap ini sangat mengesankan, sementara Long Jie dan Lin Wei mau tidak mau harus merenungkan diri mereka sendiri. Setelah mandi sebentar, Tang Ning berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Pada saat ini, Mo Ting mendekatinya mengenakan jubah hitam, rambut hitamnya basah oleh air. Tang Ning secara alami mengambil handuk dari tangannya, berjinjit dan mulai mengeringkan butiran air dari rambutnya. Sementara itu, Mo Ting menatapnya dengan ekspresi serius. Apa yang kamu inginkan? Kamu menatapku dengan begitu fokus. Aku sedang berpikir, karena ini siang hari, apakah aku harus melakukan sesuatu yang seharusnya tidak? Mo Ting menempel ke dagu Tang Ning dan dengan lembut mencium bibirnya, lidah mereka menari bersama. Setelah itu, bibirnya yang lembut perlahan bergerak ke samping telinganya saat dia berbisik menggoda, di dalam pesawat, aku ingin terus menciummu. Tang Ning melirik keluar jendela, khawatir orang-orang di luar akan melihat mereka, namun, dia tidak bisa. Jangan menahan godaan Mo Ting saat dia mendapati dirinya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia lemah di pelukannya. Jubah mereka entah bagaimana menemukan jalannya ke lantai saat mereka saling berhadapan dalam keadaan paling rentan. Kehilangan kendali, mereka dengan cepat menemukan diri mereka di ranjang empuk. Karena pencahayaannya terang, Tang Ning dapat dengan jelas melihat sosok Mo Ting, sebanding dengan model barat. Tubuhnya tidak kurus dan lemah seperti pria Asia pada umumnya, tubuhnya tegap dan tegap dengan otot-otot yang terpahat sempurna. Kulitnya bersinar seperti perunggu yang sehat, melihat tubuhnya membuat Tang Ning gila. Mo Ting senang melihatnya memindai tubuhnya, dia juga terkesan dengan miliknya. Tubuh Tang Ning memenuhi standar model internasional, proporsional sempurna dengan tinggi 178 cm, dengan ukuran yang pas dan sepasang kaki ramping panjang yang pucat, sulit untuk menahan godaan di sekitarnya. Kedua sosok itu seperti sepasang tubuh sempurna yang menyatu, ini adalah hadiah dari surga dan dimaksudkan untuk menjadi. Mo Ting tertawa, jika kita tetap seperti ini selama sisa hidup kita, peluang kita untuk bercerai akan menjadi nol. Tang Ning juga menanggapi dengan tawa. Dia dengan lembut mengangkat tangan kirinya dan mengusap telinga kanan Mo Ting. Aku paling suka tahi lalatmu ini, seperti kamu dilahirkan dengan anting-anting. Mo Ting tidak bisa lagi menahan hasratnya yang membara saat dia membungkuk dan menekan bibirnya ke bibir Tang Ning. Telapak tangannya yang hangat juga tidak bisa dikendalikan. Tang Ning melepaskan erangan kesenangan saat dia membalasnya dengan mencium telinga Mo Ting dengan penuh semangat. Keduanya terus mesra. Ketika mereka akhirnya lelah, mereka berpelukan dan tertidur. Setelah mereka bangun, mereka bersandar satu sama lain dan membisikkan kata-kata manis sebelum dengan penuh kasih sayang melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tentu saja, seperti biasa, mereka tidak menyelesaikan langkah terakhir dari keintiman mereka,
tetapi Tang Ning masih berharap hidup seperti ini akan berhenti, terlalu sempurna. Sementara itu, Han Ruoxue sedang makan malam di hotel bersama Han Yufan dan Mo Yurou. Melihat Mo Yurou bertindak hati-hati, dia dengan cepat berkata, kamu seharusnya tidak terlalu takut padaku. Ruoxue Jie, aku memang tidak puas denganmu, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah keputusan kakakku. Karena kita akan segera menjadi keluarga, aku pasti akan berada di pihakmu. Han Ruoxue memotong steak di depannya dan meletakkan sepotong di mulutnya. Dia kemudian melirik Mo Yurou dengan lembut, aku tahu kamu dan Tang Ning seperti air dan api dan Tang Ning cukup arogan saat ini. Awalnya, karena apa yang terjadi di antara kamu, aku merasa kami berutang padanya, tetapi setelah hal-hal yang dia lakukan baru-baru ini, aku merasa dia tidak layak untuk dikasihani. Pertemuan dengan Secret akan diadakan jam 8 pagi besok, tapi aku sudah memberitahu asistenku untuk memberitahunya jam 9 pagi. Editor Secret membenci orang yang terlambat, jadi kemungkinan Tang Ning akan diganti besok. Tapi, bukankah rencananya kita harus menghadiri syuting bersama? Mo Yurou tidak mengerti tindakan Han Ruoxue. Aku hanya mengatakan kamu syuting bersama untuk membuat topik diskusi dan mengalihkan fokus dari skandalmu. Sekarang kita berada di AS, bukan hanya dia satu-satunya model Asia. Ketika saatnya tiba, kita dapat dengan mudah menemukan model lain untuk bekerja denganmu, Han Ruoxue menjelaskan. Tang Ning tidak akan menyerah. Ini adalah keputusan majalah dan tidak ada hubungannya dengan Tianyi. Setelah syuting selesai, nilaimu akan berlipat ganda. Sedangkan karir Tang Ning akan menderita setelah orang-orang di rumah mengetahui tentang penerimaan dingin dia diterima di sini di AS. Ini seharusnya memberinya pelajaran. Tang Ning pernah mengatakannya sebelumnya, Han Ruoxue adalah tipe orang yang senang mengendalikan artisnya. Jadi penampilan Tang Ning ketika dia mendarat, sudah cukup untuk menyulut kebencian Han Ruoxue. Seolah-olah dia tidak akan menemukan cara untuk membuatnya menderita. Mo Yurou memandangi dua orang yang mendukungnya dan merasa dia akan menjadi superstar. Bagaimana mungkin Tang Ning, yang tidak memiliki apa-apa, bersaing dengannya? Memang, Lin Wei akhirnya diberitahu tentang waktu pertemuan jam 9 pagi oleh Han Ruoxue, tapi, Han Ruoxue tidak tahu, Mo Ting sudah memiliki jadwal yang tepat di tangannya. Jadi ketika Tang Ning melihat ada perbedaan waktu, dia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Tang Ning, sudah jelas Tianyi ingin menyingkirkanmu, apa yang harus kita lakukan? Karena Han Ruoxue ingin aku terlambat, aku akan datang lebih awal, Tang Ning menjawab, tapi, kalian berdua sebaiknya bersiap secara mental, aku mungkin akan diganti. Aku sudah bersiap sejak lama, jawab Lin Wei, pada saat yang sama, aku juga telah menyiapkan cara untukmu mendapatkannya kembali. Bab 37, Dieliminasi. Keesokan paginya, markas rahasia. Tang Ning sudah menunggu di ruang rapat pada pukul 7.30 pagi setelah dikawal oleh staf meja depan. Dia lebih awal dari Han Ruoxue dan yang lainnya setengah jam. Sementara itu, Mo Yurou berasumsi bahwa Tang Ning masih mendengkur di tempat tidur. Dia tidak pernah berpikir, pada saat mereka tiba di ruang pertemuan, Tang Ning sudah menunggu cukup lama. Wajah Han Ruoxue terlihat bingung. Dia awalnya ingin Tang Ning tiba pada jam 9 pagi, dia seharusnya sangat terlambat, dia bahkan tidak diizinkan masuk ke ruang pertemuan. Dia merencanakannya seperti ini sehingga Tang Ning tidak akan mendapat kesempatan untuk mengetahui bahwa dia sengaja memberikan waktu yang salah. Tapi saat ini, Tang Ning datang lebih awal. Jelas Tang Ning tahu dia punya niat untuk melenyapkannya. Namun, dia tidak peduli, dia tetap penyelenggara acara ini dan tidak ada yang bisa menentangnya. Tang Ning, kenapa kamu di sini sepagi ini? Mo Yurou bertanya dengan frustrasi, tampaknya rencana Han Ruoxue tidak berhasil pada Tang Ning. Temanku lewat, jadi dalam perjalanan ke tempat kerja, dia menurunkanku, Tang Ning menjelaskan dengan tenang. Cukup bicara, rapat akan segera dimulai, Han Ruoxue mengingatkan keduanya untuk diam. Tidak lama kemudian, penanggung jawab memasuki ruang pertemuan. Dia adalah seorang wanita parubaya berusia 40 tahun. Di belakangnya, mengikuti dua asisten yang membawa setumpuk besar dokumen. Ruoxue, saya telah melihat informasi mengenai kedua model ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik Tang Ning dan Mo Yurou sebelum dia melanjutkan berbicara. Namun, saya hanya ingin salah satu dari mereka. Saya tahu waktu semua orang sangat berharga, jadi saya tidak akan berputar-putar, saya ingin Mo Yurou. Adapun Tang Ning,
Saya tidak berpikir dia cocok dengan tema pemotretan kami. Dia langsung melemparkan portofolio Tang Ning di atas meja di depan mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan Tang Ning, aku punya model lain untuk kamu pilih. Segalanya berjalan seperti yang diharapkan Han Ruoxue. Lagi pula, Han Ruoxue telah menanamkan ide-ide negatif tentang Tang Ning ke dalam kepala wanita ini selama beberapa waktu. Dia segera mengeluarkan portofolio modelnya yang lain dan menyerahkannya kepada wanita di depannya. Tidak hanya dia menemukan cara untuk menyingkirkan Tang Ning, dia berhasil memanfaatkannya dengan baik. Mo Yurou mendapat manfaat dan Han Ruoxue juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan beberapa modelnya yang lain. Biar saya lihat sebelum mengambil keputusan. Wanita itu meminta asistennya untuk mengumpulkan portofolio dan bersiap untuk bangun. Namun, Tang Ning menahannya dengan tiba-tiba berbicara. Bolehkah saya bertanya tema apa yang Anda bicarakan, Nona Mina? Wanita itu jelas tidak mengharapkan Tang Ning untuk angkat bicara, jadi dia menjawab, tren oriental, saya menganggap orang yang membosankan seperti Anda tidak terlalu cocok. Apakah Nona Mina melihat karya saya atau melihat saya di acara saya? Tang Ning menantang sambil tersenyum. Bukankah kamu, pendatang baru? Dia bertanya, dia jelas belum pernah mendengar tentang Tang Ning. Izinkan saya bertanya dulu, apakah Nona Han yang memberitahu Anda bahwa saya adalah pendatang baru? Tang Ning tetap tenang, tidak ingin terdengar sombong. Tang Ning, jangan pergi terlalu jauh. Han Ruoxue dengan cepat menggeram sambil memelototi Tang Ning. Ini adalah keputusan di antara kita, kamu tidak berhak mempertanyakannya. Kamu menggunakan popularitasku untuk membawa Mo Yurou ke AS dan kemudian menggunakan namaku untuk meningkatkan pendatang barumu. Kamu telah menggunakanku dengan sangat teliti. Apakah aku tidak boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Tang Ning bertanya tajam sambil tersenyum pada Han Ruoxue. Tang Ning, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap toleran. Toleransiku tidak digunakan untuk mentolerir orang brengsek, gelandangan, dan kerabat mereka yang luar biasa. Tang Ning berkata kepada Han Ruoxue sebelum dia berbalik kembali ke Nona Mina, karena kamu belum pernah melihat pertunjukanku, maka jangan repot-repot memakai ini bertindak. Bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh, bahkan sebelum kita tiba besok pagi, kamu sudah menyesali keputusanmu. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tang Ning mengambil langkah besar saat dia memimpin Long Jie dan Lin Wei keluar dari ruangan, mengenakan kacamata hitamnya saat dia pergi. Nona Mina tertegun oleh kepercayaan diri Tang Ning. Setelah Tang Ning pergi, dia langsung menanyai Han Ruoxue, siapa model ini? Han Ruoxue sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia dengan lugas menjawab, model pendatang baru yang tidak akan pernah berhasil, tidak ada yang penting. Nona Mina tidak terlalu memikirkannya saat dia berbalik untuk meninggalkan ruang rapat, siap untuk menyerahkan sisa rapat kepada staf lain untuk membahas biaya. Saat ini, Mo Yurou berdiri dan menyulut kemarahan Han Ruoxue. Ruoxue Jie, Tang Ning benar-benar mulai tidak menunjukkan rasa hormat. Dia bahkan tidak menghargaimu. Han Yufan tidak hadir, ini adalah perkelahian di antara para gadis. Jadi, Han Ruoxue tidak perlu menahan diri, dia ingin aku menyesal. Apakah dia pernah melihat dirinya sendiri? Persiapkan dirimu, begitu nilaimu naik, Tang Ning harus berlutut di hadapanmu dan menyemir sepatumu. Ya Ruoxue Jie, aku tidak akan mengecewakanmu. Mo Yurou berjanji pada dirinya sendiri, dia akan memberi Tang Ning pelajaran dan bahkan jika Tang Ning membalas, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Setelah meninggalkan markas Secret, Tang Ning kembali ke Manor bersama Lin Wei dan Long Jie. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri secara mental, Long Jie masih gemetar karena marah. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Anggota keluarga Han terus menjadi semakin buruk. Tang Ning, apa yang kamu rencanakan sekarang? Lin Wei mempertanyakan Tang Ning. Kami sudah menarik garis dengan Han bersaudara. Kamu pikir jika aku tidak menarik garis, mereka akan melepaskanku dengan mudah? Tang Ning tertawa, seperti yang saya katakan sebelumnya, Secret secara pribadi akan menelepon saya besok, atau mungkin, mereka bahkan tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Oke. Karena kamu sudah merencanakan semuanya, kami hanya akan menunggu hasilnya dengan sabar. Lin Wei sangat penasaran bagaimana Tang Ning akan membalikkan keadaan, tetapi dia juga tahu bahwa Tang Ning adalah orang yang sangat berhati-hati. Sampai dia memiliki kepastian 100%, dia tidak akan mengungkapkan apapun. Jadi, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah duduk dan menunggu dengan sabar. Sebenarnya,
Bahkan sebelum Mo Ting memberinya undangan ke pameran fotografi Amerika pagi itu, Tang Ning sudah punya rencana lain untuk menghadapi situasi ini. Tapi niat Mo Ting sudah jelas, karena Mo Yurou merekrut bantuan Han Ruoxue, mengapa dia tidak bisa bergantung padanya sekali saja. Lagi pula, Mo Ting berjanji dia tidak akan maju atau membantunya menarik hubungan, dia hanya memberinya kesempatan untuk bertarung secara adil dengan Mo Yurou. Jadi, pada akhirnya, Tang Ning setuju untuk hadir. Pameran tersebut akan dihadiri oleh banyak fotografer, majalah, dan tokoh terkenal, termasuk orang-orang dari Secret. Yang terpenting, mentornya, editor majalah Royal adalah penyelenggara. Pameran dijadwalkan pada malam itu. Jadi, setelah kembali ke Manor, Tang Ning segera mempersiapkan diri. Meskipun industri hiburan memiliki aturannya sendiri, bukan berarti tidak ada peluang untuk berubah. Han Ruoxue mengira dia memegang kendali, tetapi malam ini, Tang Ning akan memberitahu dia, pada kenyataannya, dia bukan apa-apa. Konsekuensi dari kesombongannya adalah, dia hanya bisa mengendalikan model kelas B seperti Mo Yurou untuk memuaskan egonya. Dia tidak perlu mengingatkan semua orang bahwa dia adalah Kira, yang perlu dia lakukan hanyalah berdiri di samping mentornya dan semua orang akan tahu, statusnya di atas rata-rata. Dia, pendatang baru. Siapa yang mengatakan begitu? Bab 38, Membalik Meja. Mo Ting telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan banyak gaun untuk Tang Ning. Dia bahkan secara pribadi memilih gaun strapless bermotif emas dengan lapisan putih. Polanya menyerupai lukisan tinta oriental. Saat gaun itu memancarkan aura oriental yang kuat, setelah dikenakan di tubuh Tang Ning, dia benar-benar memancarkan keanggunan klasik dari kecantikan oriental, tidak diragukan lagi mereka sangat serasi. Dipasangkan dengan pinggang ramping dan kaki panjang Tang Ning, kecantikan dan pesona femininnya, dalam sekejap, terpancar dari tubuhnya seperti aroma angin. Mo Ting berdiri di belakang Tang Ning dan menggunakan dadanya untuk menekan punggung Tang Ning dengan kuat saat dia melingkarkan tangannya di pinggang Tang Ning, tidak mau melepaskannya, kamu seperti sebuah karya seni. Itu karena seleramu bagus, Tang Ning membalas pujian itu. Dia tidak pernah tahu Mo Ting memahaminya sampai sejauh ini, dia tahu Secret ingin memotret tren oriental dan tahu Secret mempermalukannya karena menjadi pendatang baru, jadi, dia sengaja memilih gaun ini untuk mereka lihat, dengan tidak memilih Tang Ning, mereka telah membuat kerugian besar. Mengapa kamu harus menjadi seorang model? Aku hanya ingin menjagamu untuk diriku sendiri. Mo Ting meletakkan dagunya di bahu Tang Ning dan mengeluh. Lihat siapa yang berbicara, mengapa tidak menyebutkan bahwa bahkan Han Ruoxue menjadi gila saat melihatmu. Tang Ning segera mengeluh kembali sebelum dia tertawa, jangan khawatir, bukankah kita hanya boleh melakukan kontak fisik satu sama lain? Tentu saja. Setelah berbicara, Mo Ting membalikkan Tang Ning dan mencium bibirnya saat mereka berdiri di depan cermin, keduanya sangat mesra. Tang Ning bisa melihat ekspresinya sendiri melalui cermin, ciuman Mo Ting benar-benar membuat seseorang senang. Yang terpenting, apakah itu penuh kasih sayang atau penuh gairah, bibirnya hanya miliknya. Hanya memikirkan wanita lain yang menciumnya membuat hatinya gelisah. Cukup, aku akan terlambat. Wajah Tang Ning memerah saat dia dengan lembut mendorong Mo Ting menjauh dari dirinya sendiri. Ketika kamu sampai di rumah, lebih baik kamu memikirkan cara untuk memberikan kompensasi kepadaku. Mo Ting melepaskannya dari pelukannya. Tang Ning mengangguk sambil mencium telinga Mo Ting, kamu dapat memperoleh kompensasi apapun yang kamu inginkan. Pameran fotografi akan diadakan pada pukul 7 malam di dalam salah satu taman terbengkalai di Amerika. Tang Ning datang tidak terlambat atau terlalu cepat karena, pada saat dia menyerahkan undangannya, sudah ada banyak orang terkenal di dalamnya. Tentu saja, di antara orang-orang tersebut adalah mentornya, Ms. Berta. Setiap orang mencoba yang terbaik untuk menonjol, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki gaya barat. Hanya Tang Ning yang mengenakan gaun mini oriental yang menawan, segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang bertanggung jawab atas Secret yang baru saja menolaknya hari itu, Mina. Dia berjalan ke Tang Ning sambil memegang segelas sampahnya dengan ekspresi geli sebelum dia berbicara dengan nada mengejek, aku tidak pernah berpikir, demi sampul depan majalah kita, kamu akan mengikutiku sampai ke sini. Tang Ning tertawa, lembut dengan sikap bermartabat, saya pikir Anda salah paham, Nona Mina. Kurasa tidak. Kamu jelas tahu tema kita adalah tren oriental jadi kamu sengaja berpakaian seperti ini dan muncul di sini. Sayangnya, setelah aku membuat keputusan, aku tidak akan menariknya kembali.
Pikir Mina, ketika Tang Ning mengatakan dia akan menyesal, dia mengacu pada penampilannya saat ini. Meskipun dia memang cantik, Secret tidak akan berubah pikiran demi satu model. Juga, Presiden Tianyihan mengatakan kamu memiliki kepribadian yang buruk. Menilai dari apa yang aku lihat di hadapanku, dia benar, kamu memang memanfaatkan situasi untuk mempromosikan dirimu sendiri. Aku sudah mengatakannya, penampilanku hari ini tidak ada hubungannya dengan rahasia. Tang Ning menekankan lagi dengan suara yang lebih keras menarik perhatian Ms. Berta, yang saat ini sedang mengajak beberapa tamu berkeliling pameran. Kamu benar-benar berusaha keras, tidak heran Ruoxue menyuruhku untuk berhati-hati terhadapmu. Nona Mina, kamu harus benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Setelah berbicara, tatapan Tang Ning dialihkan ke orang yang berdiri di belakang Mina, itu adalah Berta. Senyum muncul di wajahnya, mentor. Berta memandang Tang Ning secara mengejutkan sebelum dia secara emosional membungkus Tang Ning dalam pelukannya. Oh, sayangku yang berharga, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Tapi mentor, aku punya masalah, Tang Ning menjelaskan. Setelah mendengar ini, Berta ingat mengapa dia berjalan ke sini, dia mendengar dua orang berdebat. Jadi, dia melepaskan Tang Ning dan menoleh ke Mina, ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mina terkejut. Bukankah Tang Ning di sini karena dia ingin mendapatkan kembali foto sampul depannya? Bagaimana dia tahu editor Royal Magazine? Dan mengapa hubungan mereka begitu dekat? Tang Ning tidak menahan diri, dia menjelaskan seluruh kejadian itu kepada Berta. Setelah mendengar semuanya, Berta benar-benar merasa orang-orang di Secret sudah gila. Dengan terus terang, dia melampiaskan kemarahannya pada Mina, inilah mengapa majalahmu gagal. Beraninya kamu menolak yang berharga dan memilih model kelas B, namun sangat bangga pada dirimu sendiri. Ya Tuhan, ini konyol. Apakah Anda tahu berapa banyak penghargaan yang diterima Kira ketika dia berjalan di landasan pacu di Prancis? Bukankah dia pendatang baru? Mina tercengang. Dia muncul di acara Master Bone, sebenarnya dia ada di final. Saat itu, dia baru berusia 17 tahun dan kamu masih bukan siapa-siapa. Setelah berbicara, Berta dengan penuh kasih memeluk Tang Ning, sayangku, jangan marah. Mina menyaksikan dengan tak percaya saat keduanya berjalan ke kejauhan. Darahnya mulai mendidih. Karena dia mendengarkan Han Ruoxue, dia menyerah pada Tang Ning. Dia tidak percaya dia cukup bodoh untuk membeli kotak dan mengembalikan mutiara asteris. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi, dia harus mendapatkan kembali Tang Ning. Di dalam, Mina hanya memiliki tujuan baru ini, dia benar-benar lupa apa yang dia katakan sebelumnya tentang mengubah pikirannya demi satu model. Tang Ning tidak menoleh ke arah Mina, karena dia sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Mina saat ini. Dia menolak tawaran Berta ketika dia mulai menceritakan semua yang telah terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir. Mentor, saya jelas tentang posisi saya sekarang. Saya akan mengambil langkah demi langkah untuk sepenuhnya mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Sayangku, hal terpenting dalam hidup adalah mengetahui apa yang kamu inginkan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi, Berta mengangguk mengerti. Terima kasih, pembimbing. Lihat dirimu, kamu benar-benar menonjol di keramaian. Kamu tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pujiannya, Tang Ning tersenyum dengan rendah hati. Dia rendah hati karena dia tahu ada begitu banyak orang di dunia ini dengan kemampuan luar biasa, dia merasa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan. Setelah pameran fotografi berakhir, Berta memerintahkan seseorang untuk mengantar Tang Ning pulang. Pada saat ini, Mina tiba-tiba berlari keluar dan menghentikan mobil Tang Ning. Bisakah kamu memberiku waktu 5 menit untuk mengobrol? Apalagi yang harus kita bicarakan? Tang Ning bertanya langsung. Selama Anda bersedia memotret sampul depan kami, Anda dapat membuat permintaan apapun yang Anda inginkan, saya akan memastikan untuk memenuhinya. Bahkan dengan mengorbankan melawan Han Ruoxue. Tang Ning bertanya sambil melihat keluar jendela mobil, dengan nada santai namun berbahaya, saya adalah orang yang pendendam. Aku sudah mengatakannya, kamu bisa membuat permintaan apapun dan aku akan memenuhinya, terlepas dari biayanya. Kalau begitu, aku akan menunggumu untuk menunjukkan ketulusanmu. Tang Ning tertawa sambil menutup jendela mobil dan meminta pengemudi untuk pergi. Han Ruoxue, besok kamu akan sadar, semuanya telah berubah. Catatan penerjemah.
Asterisk beli kasing dan kembalikan mutiara, Mai Du Haizu, digunakan untuk menjelaskan seseorang dengan penilaian buruk yang tidak mengetahui nilai sebenarnya dari sesuatu. Idiom ini berawal dari cerita tentang seorang laki-laki yang mencoba menjual mutiaranya dengan membuat peti dari kayu molan, menghiasinya dengan permata dan mengasapinya dengan kemenyan. Pada akhirnya, seorang pembeli membeli kotak itu dan mengembalikan mutiara itu. Padahal cerita aslinya lebih merupakan ejekan terhadap penjual yang gagal menjual mutiaranya. Idiom hari ini digunakan untuk mengejek pembeli yang gagal melihat bahwa mutiara itu jauh lebih berharga daripada kasingnya. Bab 39, mendapatkan bahkan. Setelah kembali ke Manor, Lin Wei dan Long Jie berlari keluar dan menyapa Tang Ning saat mereka dengan bersemangat memegangi lengannya. Tang Ning hanya tertawa. Dia tidak akan mengecewakan harapan mereka, terutama bukan pria yang sangat membantunya. Long Jie menyadari tatapan Tang Ning terfokus pada pria yang duduk di sofa sambil membolak-balik dokumen. Dia tersenyum nakal saat dia mendorong Tang Ning ke arahnya. Kita tidak akan menjadi bola lampu lagi, cepatlah dan temani dia. Setelah berbicara, Long Jie dan Lin Wei kembali ke kamar masing-masing. Namun, tidak lama kemudian, Long Jie berlari kembali sambil memegang ponselnya ke arah Tang Ning tanpa daya. Han Yufan menelepon, apakah kamu ingin mengangkatnya? Tang Ning melirik Mo Ting sekilas sebelum dia mengangguk, meraih telepon dari tangan Long Jie. Tang Ning, karena majalah telah memutuskan untuk tidak menggunakanmu, kamu harus pulang dulu. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di AS. Jangan salahkan kakakku karena kejam, dia melakukannya demi Tianyi. Itu majalah tidak senang denganmu, jadi kamu tidak punya hak untuk menyalahkan siapapun, kata Han Yufan, berbicara seolah semua yang dia dan saudara perempuannya lakukan adalah benar. Setelah memanfaatkanku, kamu menendangku ke samping, sekarang kamu ingin aku dengan senang hati menerima semua ini. Nada suara Tang Ning tenang tetapi mengandung sedikit rasa ejekan. Kenapa kamu tidak menyerah? Kenapa kamu harus melawan Mo Yurou? Kenapa kamu tidak melepaskan kami saja? Han Yufan bertanya dengan tidak sabar. Tang Ning merasa seperti bagasi yang berat dan menyebalkan yang sangat ingin dia singkirkan, tetapi dia terus mengikutinya. Tidak ada alasan bagiku untuk melepaskan orang-orang tercela. Nada suara Tang Ning tegas, saya tahu seperti apa industri ini. Hari ini Mo Yurou memiliki cadangan, jadi dia mampu melangkahi saya dan menggunakan saya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tapi, itu tidak berarti dia akan tetap seberuntung ini, besok. Kamu sudah tidak punya kesempatan, biarkan saja. Fakta bahwa aku mencintai Yurou, bukanlah salahnya. Adikku benar, kamu memang tidak memiliki toleransi. Tang Ning tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Merasakan perubahan emosinya, Mo Ting mengulurkan telapak tangannya yang nyaman dan menariknya ke pelukan hangatnya. Han Yufan memang orang yang tidak punya hati, jika tidak, dia tidak akan bisa memperlakukan Tang Ning seperti ini. Dia mengambil cintanya dan menghancurkan kariernya, sekarang dia ingin dia mendukung hubungan barunya, dia praktis menghabiskan semua yang dia miliki. Keegoisanmu hanya akan mendorong Mo Yurou lebih jauh ke neraka. Setelah berbicara, Tang Ning menutup telepon dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Mo Ting meletakkan dokumennya, memegang tangannya dan dengan lembut mengayunkan tubuhnya. Aku baik-baik saja. Wajar untuk kesal sesekali, itu membantuku melatih hati yang lebih kuat. Apakah kamu melihat mentormu? Mo Ting tidak bertanya lebih jauh saat dia mengubah topik pembicaraan. Itu berjalan lancar. Tang Ning secara alami duduk di samping Mo Ting sambil bersandar di lengan Mo Ting. Aku juga bertemu dengan beberapa fotografer terkenal. Mo Ting, aku sangat bahagia, yang hilang hanyalah kamu. Aku tidak bisa berhenti berpikir, jika aku bisa menghadiri sebuah acara seperti itu memegang tanganmu, betapa sempurnanya itu. Kamu akan memiliki banyak peluang di masa depan, jawab Mo Ting dengan sugestif. Apakah kamu lelah? Haruskah aku memijatmu? Tang Ning bertanya sambil berlutut di sampingnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Mo Ting berbalik ke arahnya, meraih tangannya dan menggendongnya secara horizontal. Aku ingin kamu memijat bagian diriku yang berbeda. Hubi, aku tidak akan membuatmu menunggu lebih lama lagi, di bawah sinar rembulan. Tang Ning memeluk Mo Ting dan saat momen itu menjadi lebih bergairah, dia bergumam, karena aku menyadari, saat aku memikirkanmu berciuman dengan orang lain, aku merasa sangat gelisah. Pagi-pagi keesokan harinya, markas rahasia, Mina sekali lagi memberitahu Mo Yurou dan yang lainnya untuk menghadiri pertemuan.
Setelah menulis kontrak kemarin, hari ini mereka harus menandatanganinya secara resmi. Mo Yuro ingin mengambil bagian dalam pemotretan majalah sesegera mungkin karena anak di perutnya sudah berumur lebih dari 1 bulan. Jika segala sesuatunya terus tertunda, orang akan segera mengetahuinya. Penghargaan 10 model teratas akan berlangsung dalam waktu setengah bulan. Dia ingin menggunakan hasil dari pemotretan Secret untuk mendapatkan penghargaan, dengan cara itu dia bisa naik pangkat menjadi model kelas A. Karena Secret adalah publikasi mingguan, penampilannya di majalah akan dilakukan sebelum upacara penghargaan. Jadi, apakah dia dapat memengaruhi tren Oriental, akan menuju penilaiannya untuk kualifikasi 10 model penghargaan teratas. 5 menit kemudian, Mina memasuki ruang pertemuan. Dia memelototi Mo Yurou dan Han Ruoxue dengan ekspresi mengejek, namun, mereka tidak menyadarinya. Mina, kami siap untuk pergi. Kami dapat memulai syuting segera setelah kamu siap. Jangan khawatir, Yurou adalah model yang sangat profesional, dia pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Secret dan memicu tren Oriental. Petik 2. Juga, kita sudah mengatur agar Tang Ning terbang pulang, dia tidak akan membuat kita kesulitan lagi pula, kau tahu dia tidak mudah dihadapi. Mina mencibir sambil memainkan pena di tangannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maaf, Ruoxue, sayangnya, aku tidak memintamu di sini untuk menandatangani kontrak, aku memintamu di sini untuk berganti model lagi. Setelah berbicara, Mina mencabik-cabik kontrak di tangan Mo Yurou, aku tidak lagi menggunakan salah satu modelmu. Ini adalah kondisi yang diberikan oleh model yang kuinginkan kepadaku. Setelah mendengar ini, Han Ruoxue menggebrak meja dengan marah, Mina, apa maksudmu dengan ini? Han Ruoxue tidak pernah mengira Secret akan mengingkari kata-kata mereka. Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku bilang aku tidak akan menandatangani Mo Yurou. Demi masalah pribadi keluargamu, kamu telah menyerahkan model yang tidak layak ke tanganku. Han Ruoxue, beginikah caramu traktir temanmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Han Ruoxue memasang ekspresi terkejut. Baik, izinkan saya bertanya satu hal, mengapa Anda memberitahu saya bahwa Tang Ning adalah pendatang baru? Dia sudah terkenal secara internasional dan telah menerima banyak penghargaan. Dia bahkan adalah murid dari editor majalah Royal, namun Anda dengan sengaja memberitahu saya bahwa dia adalah pendatang baru. Apakah kamu takut aku tidak akan mengambil Mo Yurou, jadi kamu dengan sengaja memfitnahnya? Mina berseru keras. Aku, Han Ruoxue tersedak. Tahukah Anda, karena keegoisan Anda, betapa terhinanya saya di pameran fotografi tadi malam. Mina terus menyalahkan Han Ruoxue terlepas dari persahabatan masa lalu mereka. Han Ruoxue, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat, tapi di depanku kamu lebih baik menahan rencanamu. Tapi, kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak menginginkan dia seperti itu. Kamu, mengenai masalah ini, saya tidak punya pilihan, saya sudah membuat janji dengan model yang telah saya tanda tangani dengan susah payah. Jika Anda ingin memohon, berbicaralah dengannya. Selama dia setuju untuk bekerja dengan Mo Yurou, saya tidak punya pendapat. Mina meletakkan kontrak yang robek di atas meja dan berbalik untuk bertanya kepada asistennya, apakah dia sudah tiba? Ya, dia sudah tiba. Mendengar semua ini, Han Ruoxue menggertakkan giginya, biarkan aku melihat siapa model yang telah membuatmu memutuskan kontrak kita dan memutuskan hubungan kita. Bab 40, bernegosiasi dengan Han Ruoxue. Han Ruoxue berbalik dan melihat pintu masuk ke ruang pertemuan. Pada saat yang sama, Han Yufan dan Mo Yurou juga menatap pintu dengan marah. Siapa kali ini yang merusak segalanya untuk mereka? Mo Yurou merasa hatinya akan meledak karena marah. Tidak mudah untuk menyingkirkan Tang Ning, namun siapa sangka, belalang sembah mengintai jangkrik, tetapi di belakang mereka mengintai Oriole Asteris. Dia terkejut ada orang lain yang mencoba menantang mereka. Suasana di ruang pertemuan sangat intens. Pada saat ini, pintu ruang pertemuan terbuka dan masuklah sosok cantik yang menarik perhatian semua orang. Tang Ning, ini sebenarnya Tang Ning. Ini Tang Ning lagi. Han Ruoxue mengepalkan tinjunya, dia tidak pernah berpikir Tang Ning akan dapat meyakinkan Mina untuk kembali pada kata-katanya. Mo Yurou dan Han Yufan berdiri kaget secara bersamaan. Ini tidak mungkin, Tang Ning sudah tersingkir. Bagaimana dia membuat Secret berubah pikiran? Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, semua orang di Secret telah memutuskan untuk menggunakan Tang Ning sebagai model kami,
Mina mengumumkan di depan orang-orang di ruangan itu. Dia kemudian memberikan pandangan sepele pada ketiganya, seperti yang saya ketahui, dia juga seorang model dari Tianyi, tetapi mengapa saya merasa Anda tidak bahagia sama sekali? Mungkinkah Tang Ning sebenarnya bukan model milikmu? Tang Ning, skema apa yang kamu gunakan? Kenapa kamu harus mencuri sampul depan milikku? Mo Yurou tidak bisa menahan amarahnya saat dia mempertanyakan Tang Ning. Sampul depan milikmu. Tang Ning mempertahankan senyumnya, tidak membiarkan siapapun melihat melalui emosinya. Kamu menggunakan popularitasku untuk pergi ke luar negeri, dengan kedok berbagi panggung, kamu menggunakan aku untuk membuat topik diskusi untuk mengalihkan perhatian publik dari skandalmu. Segera ketika kami tiba di AS, Anda menyingkirkan saya setelah saya tidak lagi berguna. Anda mencemarkan nama baik saya di depan klien dan memalsukan portofolio saya. Jadi, beritahu saya, bagaimana sampul depan ini milik Anda? Saya hanya mengambil apa yang menjadi milik saya dan memulihkan keadilan yang pantas saya dapatkan. Kamu menggunakan latar belakangmu untuk melangkahiku demi kentunganmu, sementara aku menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengambil sampul depanku. Aku tidak mencuri dari siapapun, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain menginjakku. Itu sesederhana itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Tang Ning jelas dan tepat, penuh kekuatan. Membuat Mina yang semula salah paham dengannya, memandangnya dengan kagum. Sungguh karakter yang kuat. Tang Ning, aku sudah mengatakannya sebelumnya, ini adalah waktu terpenting bagi Mo Yurou. Semua orang di Tianyi seharusnya membantunya melewati rintangan ini. Han Yufan secara verbal menyerang Tang Ning dengan marah, tidak bisakah kamu terlalu egois? Alasan dia menghadapi rintangan adalah karena kamu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak peduli seberapa besar kamu ingin mendukungnya, aku tidak punya pendapat dan tidak peduli. Tapi, jika dia ingin maju dengan menginjak aku hanya akan membuatnya jatuh dengan menyedihkan. Tang Ning, Mina menyebutkan, selama kamu mengatakannya, Yurou masih dapat berpartisipasi dalam pemotretan rahasia. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dia akan segera mengambil bagian dalam penghargaan model 10 teratas. Mengapa saya harus setuju? Jika dia mengalami kesulitan, itu masalahnya, mengapa kewajiban saya untuk membantunya? Apakah ada undang-undang untuk itu? Tang Ning bertanya dengan nada geli. Bukankah Ruoxue Jie benar-benar mampu? Suruh dia mendapatkan pekerjaan dengan majalah lain. Tang Ning, jangan pergi terlalu jauh. Mina tidak bisa diganggu untuk terus menonton orang-orang Tianyi berkelahi satu sama lain. Dia dengan lembut menepuk bahu Tang Ning dan berkata, Tang Ning, aku akan menunggu di luar. Katakan padaku keputusanmu setelah setengah jam. Apakah itu akan menjadi pemotretan solo atau pemotretan denganmu dan Mo Yurou? Kamu yang memutuskan. Terima kasih, Mina. Tang Ning mengangguk. Itu waktu yang tepat, karena dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan yang tidak nyaman untuk dikatakan di depan orang luar. Aku sudah meminta beberapa pengawal untuk berjaga di depan pintu, jika ada yang ingin melakukan sesuatu padamu, teriak saja. Tang Ning tersenyum lagi dan memandang Lin Wei dan Long Jie, mengisyaratkan bahwa dalam situasi ini, dia mungkin tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu Mina keluar dari kamar. Ini bukan bagaimana kamu memperlakukan seseorang yang kamu minta bantuannya, Tang Ning berkata dengan tegas kepada Han Ruoxue. Apa yang kakakmu lakukan, aku yakin kamu sudah tahu. Dalam industri ini, jelas bahwa yang kuat mendapatkan semua dukungan, sedangkan yang lemah diinjak-injak. Aku tahu tidak masalah apa yang aku katakan kepadamu. Karena kita berdua membenci penampilan satu sama lain, apa gunanya bekerja sama? Kamu harus memohon kepada orang lain. Mata Han Ruoxue merah, tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia adalah manajer perusahaan yang berbeda. Fakta bahwa dia membantu Tianyi sudah melanggar kontraknya, dia tidak bisa membantu Mo Yurou di tempat terbuka. Plus, peluang tidak datang dengan mudah. Jadi, dia tidak punya pilihan selain melunakkan nadanya. Katakan padaku apa yang kamu inginkan Tang Ning, jika kamu melangkah terlalu jauh, kita berdua tidak akan mendapat manfaat darinya. Mo Yurou bilang aku mencuri sesuatu miliknya. Tidak, Mo Yurou membutuhkan bimbinganmu. Han Ruoxue mengatupkan giginya saat menanggapi Tang Ning. Pada kenyataannya, dia sangat ingin agar Tang Ning segera menghilang. Tang Ning juga merasakan hal yang sama terhadapnya. Namun, provokasi dari orang-orang di depannya ini, membuatnya mengerti,
Jika dia tidak bisa berunding dengan mereka, dia harus membuat pilihan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, setelah melihat sekilas ekspresi menantang Mo Yurou, dia mengangkat alisnya dan berkata, aku akan memberi Mo Yurou kesempatan, dengan satu syarat. Berbicara, saya ingin Tianyi berjanji mulai sekarang, dengan siapa saya bekerja, akan diputuskan oleh saya secara pribadi. Dengan kata lain, saya akan mengambil pekerjaan apapun yang saya inginkan, Tianyi tidak berhak untuk turun tangan. Mereka juga tidak punya hak untuk mengatur untuk pekerjaan yang tidak saya setujui, kata Tang Ning lugas. Itu tidak mungkin, Han Ruoxue tegas, apa bedanya dengan membatalkan kontrakmu atau membuka studio pribadi? Kamu bisa menolaknya, lagi pula, pada akhirnya, aku akan tetap mewujudkannya. Tapi, apa kamu yakin, Mo Yurou bisa terus menunggu? Han Ruoxue melirik Han Yufan. Mereka berdua menunduk dan merenung sejenak. Pada akhirnya, Han Ruoxue memberitahu Tang Ning, paling banyak, saya hanya dapat mengizinkan Anda untuk menyuarakan pendapat Anda. Dengan kata lain, kami tidak akan mengatur pekerjaan untuk Anda tanpa sepengetahuan Anda. Mengenai pilihan klien Anda, perusahaan pasti harus memegang kendali. Jika tidak, jika Anda secara acak memilih untuk bekerja dengan perusahaan murah tanpa nama, apa yang akan terjadi pada reputasi perusahaan kami? Tang Ning, tidak ada artis yang bisa melangkah di atas kepala perusahaan mereka. Perusahaan bisa memegang kendali, tapi, aku membutuhkan semua atasan untuk hadir setiap kali keputusan dibuat karena aku tidak lagi percaya pada Han Yufan. Perusahaan lain menyediakan artis mereka dengan sumber daya terbaik. Aku tidak berharap kamu melakukan itu untukku, aku hanya tidak ingin kamu ikut campur. Satu hal lagi, jangan mengikat Mo Yurou dalam segala hal. Han Ruoxue mencibir. Dia tidak percaya Tang Ning mampu melakukan banyak hal, semua ini hanyalah keputusan yang terburu-buru. Setelah status Mo Yurou dinaikkan, Tianyi tidak akan kesulitan memfitnah Tang Ning lagi. Ketika saatnya tiba, dia akan menciptakan masalah bagi Tang Ning yang dia yakin Tang Ning tidak akan bisa keluar darinya. Jadi dia setuju, saat ini adalah keputusan terbaik yang bisa dia buat. Karena dia tidak bisa melangkahi Tang Ning secara langsung, yang bisa dia lakukan hanyalah membuatnya berbagi panggung dengan Mo Yurou. Dia tidak sabar untuk melihat, dengan manajer top seperti dirinya, apakah Tang Ning bisa menjadi lebih baik dari Mo Yurou. Saya setuju, jawab Han Ruoxue sambil menganggukkan kepalanya. Catatan penerjemah. Asteris belalang sembah mengintai jangkrik, tetapi di belakang mereka bersembunyi Oriolet Tang Lang Buchan Huang Ke Zai Hou, sebuah idiom yang digunakan untuk menjelaskan seseorang yang berpandangan pendek dan hanya berfokus pada keuntungan sebelum mereka tanpa melihat gambaran yang lebih besar, tidak menyadari bahaya lain.